Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumil din. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an warzuqna fahman warzuqna wasi'an wa syifa'an fi da'i sabri. Allahumma fa'na warfa'na bil Qur'anil karim wahdina wa qaribna bil hidayah wa taufiq. Bapak Ibu jamaah akad pagi Masjid Al-Kahfi yang bersyukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, ungkapan syukur kita alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan nikmat sehat, iman takwa yang menjaga hati saudara kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita semuanya dapat hadir di majelis ini. Mudah-mudahan kita memenuhi janji yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yaitu kita berada di tanah surga. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak Ibu sekalian, Allah, kita bahas tentang akhlak dalam Islam. Saya sudah share materinya ke Pak Suci dan Mas sudah nanti bisa di-share ke setiap warga muslim dituntut untuk memadai perilaku Nabi Muhammad SAW dalam praktekan akhlak mulia, sehingga menjadi uswah hasanah yang diteladani oleh sesama berupa sifat siddiq, yaitu jujur, amanah, yaitu tanggung jawab, tabligh, menyampaikan amanah, fatonah, kecerdasan, cerdas. Jadi di dalam kitab beragama Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita yang pertama siddiq, kejujuran. Kejujuran di dalamnya, kejujuran di dalam motivasi, motif. Karena itu Allah menegaskan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu-d-dina hunafa, dalam surat Al-Bayyinah. Allah menegaskan, wama, dan tidaklah umiru, mereka semuanya diperintahkan, illa, kecuali liya'budullah, agar mereka semuanya menyembah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mukhlisina, sebagai hamba yang ikhlas, yaitu memurnikan niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hunafaan, secara lurus. Hanif itu lurus, karena kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini banyak gangguan. Gangguannya apa? Kadang-kadang orang terhadap sesuatu yang sunnah
itu kata anak sekarang itu effort, punya effort. Sholat duha kenceng, mempeng, effort. Kenapa kamu sholat duha sampai tidak pernah telat, tidak pernah luput? Motivasinya dan rezeki itu lancar. Jadi sholat duha itu rezeki ini lancar. Tapi ada orang tidak ada kewajiban sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ada bolong-bolong. Maka ini yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali kita tidak menggunakan kewajiban itu, harusnya lebih diutamakan. Banyak di antara kita, saya punya tangga, ini dijak sholat ke masjid, dijak sholat kok sholat. Saya tanya, kok gak pernah ke masjid Pak Diku? Kulon ini kok kira-kira hati kulon ini dereng pas. Tapi tiap Kamis malam Jumat ngejak kulon tahlilan. Jadi ini Kamis malam Jumat wes tahlilan mesti di sini. Tapi sholat tak tahu. Nah, betul ini. Nah, ini siapa yang sunnah sama yang wajib berbeda. Padahal yang wajib itu sesuatu yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Itulah kejujuran di sini, ketulusan. Sehingga sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, tidak ada kemudian janji-janji Allah yang luar biasa. Sholat zuhur terus nanti makannya naik, kan ada. Tapi coba sholat tahajud, Allah menyatakan wa minal laili fatahajjatna bi'atallah asa ayat asa rabbuka maqam mahmuda. Dan dari sebagian malam itu bangunlah kamu, tahajudlah kamu, nafilah maka sebagai bentuk kesunahan bagimu. Asa boleh jadi ayat asaka, dengan tahajudmu itu Allah hendak mengangkat derajat maqam mahmuda pada tempat yang terpuji. Kita ini apakah tidak boleh Pak ibadah punya motivasi dunia? Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menutup itu, bahwa setiap kita sesuatu yang sunnah itu pasti Allah berikan janji yang itu untuk memotivasi, janji-janji dunia yang tadi itu tahajud supaya derajatnya tinggi. Tapi sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh tidak ada. Nah, padahal itu wajib. Seringkali orang ngeperti sing wajib, sing sunnah, tapi luput di sing wajib. Itu kata orang sekarang, effortnya itu beda. Nah, kehidupan kita sesuatu yang sunnah banyak. Kita zikir pagi dan petang setelah sholat subuh atau setelah sholat asar.
Nabi kan menyatakan semuanya man qala fi yaumihi mi'ata marrah la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi di hadisnya tidak ada, semua hadis tidak ada menerangkan yuhyi wa yumiit pada akhir, pada diri. Jadi Nabi menyatakan siapa yang pada harinya itu mengucapkan 100 kali apa yang diucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu loh 100 kali. Maka Nabi menyatakan ada asyurul qabil. Dia kalau membaca 100 kali ketika harinya itu, maka dia seperti membebaskan 10 budak. 10 budak jelas istimewa luar biasa. Hukuman setiap kita melanggar dalam syariat Islam itu manasik haji semuanya kita melanggar, maka apa yang pertama pasti membebaskan kita melakukan jihad sama istri, lalu menyesal, kita bersumpah, ternyata sumpah palsu, taubatnya yang apa? Membebaskan. Puasa Ramadan melanggar apa? Ternyata luput syahwatnya, maka syariatnya membebaskan. Nah, Nabi menyatakan orang membaca jangan sama nanti pulang dan dapat la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tinggal 100. Maka dia pada harinya itu dia setara membebaskan 10 budak. Lalu waktu tiba lagu mi'ata hasanatin, pada harinya itu dia dicatat 100 kebaikan. Wa muhiyat anhu mi'ata sayyi'atin, dia pada harinya itu dihindarkan darinya 100 keburukan, 100 kejahatan. Wa kanat lahu khizan minasyayatin, dia memiliki benteng dari setan pada harinya itu. Kalau dibaca setelah sholat subuh, maka bentengnya, tamennya itu bertahan sampai sore. Ketika dia membaca setelah sholat asar, maka tamennya itu bertahan sampai subuh. Jadi ini yang sunnah-sunnah pasti Allah dan Nabi-Nya berikan sesuatu yang luar biasa, sehingga kadang-kadang kita terhadap yang sunnah itu effort, tapi yang wajib tidak effort. Nah itu sehingga Allah menyatakan siddiq, harus jujur, amanah, tanggung jawab, tabligh, menyampaikan amanah, menyampaikan tanggung jawab, fatona, kecerdasan. Beragama kita diminta untuk juga memiliki kecerdasan. Jadi tidak digunakan kemudian kita hanya iman saja tanpa kecerdasan. Karena agama Islam ini dibangun oleh Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala untuk kita dengan garansi. Garansi apa? Pasti benar. Karena Allah menyatakan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah adalah Islam. Islam. Karena itu apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran itu pasti benar. Nah, seringkali kita ini menjelaskan ke orang lain tidak kemudian atas dasar ilmu pengetahuan yang kita dapat menjadikan orang yakin. Contoh seperti ada Maurice Bucaille. Maurice Bucaille itu orang Katolik. Dia ketika membaca Al-Quran surat Az-Zumar ayat 6, beliau ini dokter kandungan. Ketika membaca ayat itu, dia langsung ini, kok Muhammad tahu bahwa janin dalam kandungan itu mengalami 38. Mengalami 38 itu dalam surat Az-Zumar ayat 6. Nah, padahal Muhammad ini hidup di tahun 1446 tahun yang masa lampau, atau beliaunya hidup di tahun abad ke-6 Masehi. Jadi Nabi kita lahir di tahun 570 Masehi, wafat di tahun 632 Masehi. Kok sudah ada kandungan ayat ini? Sehingga Pak, jelas ini wahyu mengatakan Maurice Bucaille kemudian menjadi seorang Muslim. Nah, karena apa? Allah menjanjikan agama ini pasti benar, yakin benar. Coba semuanya kita hadis Nabi di dalam kitab Sahih Bukhari itu ada menceritakan, tapi ceritanya tidak selengkap ketika di riwayat Abu Dawud. Jadi yang di riwayat Sahih Bukhari itu riwayatnya ada seorang wanita, dia menghadap kepada Nabi. Wanita ini menyatakan, innani gulamun najjar. Wahai Nabi, sungguh aku memiliki anak laki-laki tukang kayu. Ya, sudah pernah saya terangkan di sini tentang apa ini? Mimbar, yaitu bongkahan korma yang bisa bicara. Kenapa? Mata kita ini punya limit bawah, limit atas. Limit bawahnya apa? Frekuensinya. Mata kita ini bisa melihat itu karena ada frekuensi cahaya yang ditangkap. Paling rendah itu 380 frekuensi cahaya. Paling tinggi 750 frekuensi cahaya. Jadi kalau di luar antara 380 sampai 750, maka kita tidak bisa lihat. Pendengaran kita itu punya limit, paling bawah 20 Hz, paling tinggi 20.000 Hz. Jadi di luar frekuensi ini, maka pendengaran kita tidak bisa mendengar. Sehingga Pak, bumi ini yang dapat dihuni oleh semua makhluk Allah Subhanahu wa taala.
ada jin, ada malaikat. Nabi menyatakan setiap ujung dari jalan-jalan bumi semuanya malaikat, ada malaikat. Jin juga begitu. Kenapa kita tidak? Karena setiap makhluk itu diberikan limit. Baik, Bapak Ibu sekalian, nah ini pentingnya patokan kecerdasan kalau beragama. Karena itu dan dibenarkan kalau kemudian kita ansih hanya iman dalam hati, tapi untuk menjelaskan orang lain tidak memiliki kecerdasan. Selanjutnya, tujuan utama risalah, Nabi menyatakan innama bu'istu litammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku hanyalah, kata hanyalah itu berarti ya fokusnya cuma itu, diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dalam bahasa Arab, lafaz innama itu disebut ada waktu lil hasr, yaitu huruf untuk membatasi. Innama hanya itu, bu'istu aku diutus. Kata Nabi, apa itu? Takmiman, untuk menyempurnakan makarimal akhlaqi, akhlak yang mulia. Nah, dalam kehidupan kita yang di dunia ini, kenapa harus disempurnakan? Dalam Al-Quran Allah menegaskan wa nafsin wa ma sawwaha. Surat apa ini? Asy-Syams. Asy-Syams. Ya. Bisa dilihat. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Surat Al-Baqarah Asy-Syams 9. Surat yang ke-91 ayat 7. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sampai itu dibaca semuanya. Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka dia menghilangkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Ya. Jadi Allah menyatakan wa nafsu wa ma sawwaha, demi jiwa. Jiwa siapa? Jiwa kita manusia ini. Ya. Wasawwaha, dan penyempurnaannya. Berarti jiwa ini telah disempurnakan. Allah menghendaki kita sebagai mukallaf yang diberikan syariat. Lalu fa'alhamaha, maka Allah itu mengilhamkan, menanamkan ke dalam jiwa itu fujuroha. Yang pertama yaitu fujur, cenderung maksiat. Baru berikutnya wataqwaha, dan mengilhamkan ketakwaan. Jadi kita ini jujur-jujuran dengan ini kerteki hati akeh apike apa akeh eleke. Akeh eleke. Iya. Kerteki hati akeh eleke.
nguasi konco duwe pakaian sing apik kreteke wis elek pakaian itu. Jadi hati kita, kadang-kadang kita di satu jamaah yo pengajian pondok yo Masjid Al-Kafi yo memakmurkan Masjid Al-Kafi ngono ya atine ake-ake jujur masih santai. Jadi kenapa? Karena Allah menyatakan fa'alhamaha fujuraha. Jadi yang pertama diilhamkan itu cenderung maksiat. Jadi ini tidak dibimbing oleh wahyu, tidak dibimbing oleh rasul, maka kita ini cenderung elek. Watak wala baru kemudian diberikan ketakwaan. Di sini apa? Allah kemudian mengirim nabi, rasul untuk membimbing hati kita. Karena itu kemudian Allah menyatakan jangan pernah bosan-bosan untuk memberikan peringatan kepada sesama. Karena itu di dalam sunnah kita sholat Jumat itu, kan yang sunnah betul, yang sering kita lakukan itu kan surat yang dibaca yang pertama surat Al-A'la, Sabbilis Marobikal A'la. Yang rakaat kedua Al-Ghasyiyah. Dua-duanya itu ada untuk apa? Menerangkan bahwa di surat Al-A'la Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam ayat yang ke-9 surat Al-A'la, fadzakir in nafatil dzikra. Artinya saya dzakkaru man yakhsha pada ayat 10. Sudah ketemu? Ya, oleh sebab itu berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Orang yang takut pada Allah akan mendapatkan pelajaran. Jadi kita tidak boleh bosan-bosan wasiat. Karena itu wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Demi waktu asar, demi masa. Jadi wal asri demi waktu asar. Kenapa? Karena setiap kita itu pada kondisi akan surut. Apa surut itu? Tenggelam. Kenapa? Kematian itu sangat dekat dengan kita. Sekarang kita sehat, setelah ini kita mati. Ada yang dapat tahu? Tidak ada. Apakah kita menjamin bahwa besok kita hidup? Juga tidak bisa menjamin. Bukti ini loh, enak-enak dulu mati. Ada. Enak-enak badminton, semua badminton mati. Dan sebelum mati badminton, semua badminton, mulai mengupai mobil, terus loh nanti wafat itu gini dalam mobil di Garmo. Lama mobil ini nggak bergerak, dia teman saya ya beberapa tahun yang lalu
ingatlah waktu asar. Kematian itu sangat dekat, sangat dekat, tidak ada. Nah, karena itu Allah menyatakan semuanya kerugian kecuali orang yang beriman, beramal soleh dan saling menasehati tentang apa? Pertama kebenaran, bilhaq, yang kedua tentang sabar. Kenapa? Tiang hidup di dunia ini banyak susahnya daripada senangnya. Gitu betul? Ya akes susah. Wong seneng nek pas topo bayaran. Mari topo bayaran mulai dijaluk anak, jaluk bojo, ya dah. Mari kono atine susah apa seneng? Susah. Nyambut gawe ini sauran mau bagi puput ya jadi wong lamongan sauran puput mulai nyambut gawe senyati lembut. Wae kono bayaran terus jalo bojone. Mah jenenge bojone saya tak syukur. Kapan turun? Waduh. Mau enggak tambah lembut. Nah, dalam surat Al-Ghasyiyah ayat yang ke-21 Allah Subhanahu wa taala menegaskan fadzakir innama anta mudzakir lasta 'alaihim bimusaytir. Jadi surat Al-A'la Al-Ghasyiyah disunahkan terus oleh Nabi dibaca setiap sholat Jumat. Kenapa? Untuk jadi ini wong Jawa weling-weling mari-mari rezeki ya. Rezeki. Nah, Tumbuh. Badan ayat 21. Iya. Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan. Pas alaihim engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka, kecuali jika ada orang yang berpaling dan kafir. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, maka ini pentingnya akhlak yang mulia ini terus kita bimbingkan. Kalau tidak, maka kehidupan kita ini banyak maksiatnya. Nah, cara penyempurnaan Nabi Muhammad SAW itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keistimewaan. Keistimewaan apa? Satu, syariatnya lebih sedikit tapi pahalanya setara dengan yang banyak. Contohnya, umat-umat sebelum Nabi Muhammad sholatnya itu sehari semalam 50 kali. Jadi umat-umat sebelum Nabi Muhammad sholatnya sehari semalam 50 kali. Kita berapa kali? 5 kali. Ini sholatnya awak juli ping 50 sedina suwi. Bila-bila sing kene iki akeh sing bolong kok. Kan. Akeh bolong iki dibagai. Wong limo ae kadang rukun deh. Omongannya sing aturan. Ulang balik dulu. Keturun doa sholat. Keturun wae sholat. Keturun. Ulang balik keturun. Nah, Nabi Muhammad SAW diberikan keistimewaan. Muhammad, untukmu dan umatmu sholatmu sehari semalam 5 kali, tapi pahalanya setara dengan sholat 50 kali. Itu kan peristiwanya di Isra Mi'raj. Lalu kemudian puasa, ini sudah saya sampaikan. Puasa, kalau coba puasa Nabi Daud
Puasa Nabi Daud bagi kita sunnah. Ya, sunnah. Zaman Nabi Daud itu wajib, umatnya wajib. Sehari puasa, sehari berbuka, sehari puasa, sehari berbuka, selama setahun. Saupamane itu diwajibkan awak dhewe akeh bolongi bocor utawa tertib. Akeh bolongi, gitu. Akeh bolongi. Coba nek di setahun ya sedina puasa, sedina enggak. Setahun 365. Separuhnya berarti dengan 182 atau 182 hari. Lu poso ini 180 dino. Awak dhewe kadang 30, kadang 90. Kadang 31 dino. Ya. Karena bulan Ramadan tidak pernah ada 31, maksimum 30. Nah, Nabi kita Muhammad yang wajib hanya 30 hari. Mulai bisa akasin duduk bojo. Nah, bojo napa? Pas sahur bojone anake melu sahur. Barang metu terus sepeda boleh baru sekolah putri. Kadang-kadang kewenangan tonggoni. Kalau sepedai Pak mati. Yang kedua, syariat Nabi Muhammad SAW ini Allah ganti untuk yang terhormat. Yang lebih terhormat. Apa contohnya? Ada syariat Nabi yang masa silam, yang sampai sekarang juga masih ada diteruskan turun-temurun. Apa? Orang kalau mati maka mayatnya itu dibakar. Ini syariat Nabi yang masa silam. Bagaimana Pak Ustadz tahu kalau ini syariat masa silam? Dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ya, hadis ini termasuk hadis qudsi. Ada seorang bapak dalam hadis qudsi di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dia berwasiat kepada anaknya, wahai anakku, nanti kalau aku meninggal, bakarlah jasadku, lalu apinya engkau kumpulkan dalam cawan. Dalam cawan, apa? Ini cawan itu mangkok, baskom. Lalu taburkan abunya itu ke laut. Hadis ini menerangkan bahwa bapak ini itu penghuni surga. Jadi penghuni surga. Dalam hadis ini, bapak yang wasiatkan kepada anak, nanti setelah aku meninggal, bakarlah jasadku, lalu abunya taruh di baskom, lalu kemudian taburkan ke laut. Ada nggak sekarang yang ada. Tapi itu syariat Nabi masa silam. Syariat Nabi masa silam. Begitu Nabi Muhammad SAW hadir, maka Nabi mengharamkan praktik itu. Bahkan Nabi menyatakan siapa yang menyakiti jenazah, maka dia dapat dosa sebagaimana dia ketika menyakiti masa hidupnya. Contohnya, ketika kita masih hidup, kantuk betul, jiwet kocok, kan betul kantuk. Nah, kata itu
ketika merampung jenazah jangan sekali-kali jenazah sama jinjit. Iya dong. Karena itu bagian juga kata Nabi menyakiti sebagaimana itu keharapan ketika dia hidup. Karena itu tidak boleh kemudian potong jenazah melengkung sama jana melengkung. Hukumannya jenazah tua lalu kemudian tulangnya ada yang patah. Nabi mengharamkan itu. Sehingga tidak boleh kemudian mengambil dari jenazah itu sesuatu apapun karena itu haram sebagaimana harapan ketika orang itu masih hidup. Yang kedua, seperti apa? Poligami. Poligami umat masa silam itu istri tidak dibatasi. Jadi ada laki-laki punya istri sampai 1000. Bapak itu punya beli, bayar ya apa nih duit? 7.000. Nabi Daud punya istri berapa? 99. Ya. Lalu dalam Al-Quran ketika mau nambah 1 untuk menggenapi 100 kan ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat yang menyerupa yang mengadu kepada Nabi Daud bahwa saya ini memiliki 1 ekor kambing, teman saya memiliki 99 kambing. Loh, kambing saya yang cuma 1 ekor kambing. Nah, itu lembutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur. Nah, saya Nabi kita Muhammad boleh hanya 4 maksimum. 4 aja bisa melakukan. Kenapa? Karena fa'in khiftum Allah ta'dilu bahwa tidak. Kalau engkau takut tidak dapat berbuat adil, maka cukup beristri 1. Sehingga para ulama menegaskan pada prinsipnya perkawinan dalam Islam itu prinsipnya monogami, yaitu hanya beristri 1. Tapi kalau poligami maksimum hanya 4. Bedanya kalau di kita di Indonesia ada laki-laki poligami itu pasti istri yang pertama itu yang disalahkan, gitu loh. Kok tapi terkenal bujuk maka ada niu, karena itu. Nah, tapi Jazirah Arab, Afrika itu beda. Kalau suami punya istri hanya 1, istrinya ini diejek oleh perempuan-perempuan yang lain. Apa diejeknya? Lakon kaki, besok lanang singkat sebodoh. Kenapa? Lah buktinya bujumu duit kotok berarti bujuk lakukan. Sehingga itu hukum sosial. Sehingga apa? Orang-orang Jazirah Arab sama Afrika itu pasti mencarikan suami istri yang lain. Kenapa? Tidak mau diejek oleh istri perempuan-perempuan yang lain. Wali aneh Indonesia. Sehingga mereka terbiasa ya, kawin banyak biasa. Gak ada mantan-mantan. Wong Jawa hidup mantan kan? Baik, nah ini contoh. Yang terus
ya. Yang ketiga, membuat sunnah-sunnah baru untuk kehidupan yang lebih baik. Jadi Nabi menyatakan man sanna sunnatan hasanatan fil Islam falahu ajrun wa ajru man amila biha. Siapa saja yang membuat kesunahan-kesunahan baru dalam Islam, maka dia memperoleh pahala dan pahala bagi orang yang meneruskan sunnah-sunnah. Nah, ini tentu sunnah yang dimaksud adalah sunnah dalam hal duniawi, bukan dalam hal ibadah. Kenapa? Ya, kalau dalam hal ibadah itu terkait hak Allah, maka tidak boleh. Karena Nabi menyatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa yang mengerjakan sesuatu amalan yang tidak ada contoh dari kami, maka dia tertolak, tidak ada dapat pahala. Tapi kalau duniawi, contoh apa duniawi? Masjid Al-Kahfi di renovasi. Contoh saja. Lapor. Nah, ini Masjid Al-Kahfi ini tak abah, kira-kira sampai sahih tangan. Kemudian ada sahih tangan. Kira-kira tambah nampung jamaah. Kira-kira masjid ini tambah ageng, tambah sahih, kaketan sampai buli, aslinya waduh. Kata sing seneng apa? Kata sing susah. Kata sing seneng. Jelas kata sing Seneng. Nah, maka sesuatu yang hal-hal progresif, yang kebaikan-kebaikan dunia, maka itu diajukan. Contoh, nang masyarakat ini kono sampah lelehan, yo kok tak gandong supaya sadar mengelola sampah. Maka ketika generasi berikutnya semuanya sadar sampah yang jenengan inisiasi, maka setiap kali orang mengerjakan, kita yang menginisiasi, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala. Ini duniawi. Urusan sampah duniawi atau ibadah? Duniawi. Nah, baik. Ini akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia, Nabi menyatakan, ma syai'un asqalu fi mizanil mu'mini yaumal qiyamati min husni khuluqin. Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan amal orang yang mukmin. Jadi kita semuanya mukmin. Tapi tidak ada timbangan yang lebih berat dari kita yang mukmin ini nanti pada hari kiamat, melebihi akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Jadi awak dhewe minum ketemu kanca minjem. Itu bisa saja sekarang ya dia menahan emosi. Aku ini karena mimpi baik dibisui kan ya. Jadi minjem maka kemudian lo itu bisa saja nanti pas di akhirat dia butuh amal kebaikan sedikit, timbangannya sama wani, kira-kira selisih kurang 1 gram. Kan awak dhewe mbak ini posisi ini fotonya ini kan orang jebule ini kira-kira ini ditambahi 1 gram jadi lurus kira imbang.
Lah, nek kirang sak gram ternyata amal kebaikannya itu yang lebih ringan, jomplang. Nah, pasti tiang ini nanti terjadi harinya apa? Akan mencari tambahan, kan gitu menyeimbangkan. Kurang sak gram kan gitu. Nang akhirnya gitu. Masa Allah kurang sak gram. Akhirnya boleh. Jadi kocok mesti tahu misi yang sobo. Boleh. Waduh, boleh. Wah, dia tahu misi yang terus boleh. Terakhir nanti kalau dia besok lepas ya apa? Jumlah ini asal kemudian yang lebih terobawan dulu. Karis kurang sak gram. Boleh dong. Sopo wis tau isu ya. Ya boleh. Jadi enteng-enteng. Isu saat ini kaya nang dunia gak ono arti ini. Lho iki akhirat penting. Aku tahu di bisnis sopo boleh. Ya Allah, kalau nanti di bisnis ini ya Allah. Jangan membutuhkan kesayangan yang baik aja baik timbangan dulu. Akhirnya kebaikannya ambil. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Pada riwayat yang lain Nabi bersabda, An Abdullah bin Amr, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari sahabat Abdullah bin Amr yang menyatakan, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ala ukhbirukum bi'ahabikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah. Tidakkah pernah aku sampaikan kepada kalian tentang amalan yang menjadikan kalian lebih aku cintai, ya, dan nanti lebih mendekatkan amalan itu kepada majlisan tempat duduknya yaumal qiyamah pada hari kiamat. Marwatain atau salah satu kalimat ala ukhbirukum tadi itu kanjeng Nabi ulangi kali atau lebih dari 2, yaitu sampai 3 kali. Kalau mereka para sahabat menjawab, na'am, ya Rasulullah. Kalau Nabi bersabda, ahsanukum khuluqan, yang terbaik akhlak kalian itulah nanti yang lebih dekat tempat duduknya nanti dari kiamat dengan aku. Jadi kalau kita tidak pernah musuh belas, pasti jauh lebih banyak. Tapi tak musuh tangannya diambil, tak musuh tapi mentahan sambil bawah. Nah, pada sabda Nabi yang lain, Nabi menyatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, atadruna mal muflis, tahukah kalian apa itu orang yang bangkrut? Qalu, para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Orang yang bangkrut di antara kami itu adalah orang yang tidak punya dirham, tidak punya perhiasan, boten kagungan pesek, uang. Jadi dirham itu uang zaman. Jadi kita semuanya itu orang bangkrut, nggak punya uang, nggak punya perhiasan.
Terus ibu-ibu wis gak cerak duit dan duit ali-ali. Susah nggih. Gak duit isih duit gerak. Aman. Ya nggih. Lapor bukan penggaden. Semua duit. Wis gak duit, gak duit. Perhiasan. Wah yo contoh. Itu kata para sahabat. Faqala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku ini nanti pada hari kiamat, dia ketika hari kiamat pahala sholat itu datang. Dia pernah sholat, jadi berarti membawa pahala sholat. Pahala zakat datang, berarti dia pernah zakat. Pahala puasa datang, dia pernah puasa. Wayati qad syakamahada. Ternyata kemudian dosane dia pernah besok koncone dia teko. Ya iku komplainan. Lho, kok ono kanca iki ya Pak Ahmad ini nek dia tahu tapi disembunyi. Ya. Wa qad hada pernah dituduh. Kita di dunia ini kadang juga senang nuduh. Ya, duwe data kopi tapi koyo arek iki sing koyo arek iki sing terus masih koyo arek iki sing kresek nang RT koyo arek iki nuduh nah waktu apa wa akala malahada pernah makan orang lain ada tenaga apa mulai jadi pencebar akhirnya apa digeser temui. Wasyafaka damahada pernah menumpahkan darah seseorang. Wadobahada pernah mukul seseorang. Maka Allah Subhanahu Wa Taala ganjarani tiang kesayangan dipul budi kantos telas. Nah itu disebut al-muflis. Pun akhirnya kok dilebutakan terjadi neraka. Nggih, wonten ingkang dipun letakkan. Baik, Ibu Bapak Ibu Bapak, alhamdulillah luar biasa apa yang disampaikan oleh Ustaz Ridwan. Satu hal yang kita mesti pegang bahwa jangan sampai setelah memiliki ini kita mendapatkan apa-apa. Jadi kita praktikkan apa-apa yang telah disampaikan oleh Ustaz. Ibu Bapak Ibu Bapak, dua pertanyaan. Satu jiwa, satu pertanyaan saja. Jadi satu jiwa, satu pertanyaan saja. Satu untuk Ibu dan satu untuk Bapak. Baiklah, dipersilakan Ibu kesempatan yang pertama. Bila ada yang mau bertanya. Kosong? Ada? Oh ya, silakan. Sebut nama dan alamat. Ibu Pak. Assalamualaikum. Saya Rida. Di sini saya mau menanyakan tentang bagaimana sikap kita dan bagaimana Allah setia. Dan salah satunya tentang rokok. Di Muhammadiyah kan sudah diharamkan ya. Bagaimana sikap kita dalam sifat tersebut? Apakah kita salah bahwa memberikan nasihat kepada anak-anak kita bahwa rokok itu haram? Ini bukan masyarakat umum ya Ustaz, khusus kita sebagai warga negara. Terus kalau kita menyikapi ada tetangga kita yang masih merokok, terus apa yang harus kita lakukan? Ketika kita kan juga mendapatkan tugasnya secara tidak langsung kita hidup asal itu bagaimana hukumnya?
Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Ya, dalam tentang rokok, apa Majelis Takjim Muhammadiyah, jadi memang di dalam putusan organisasi itu ada hierarki, sama seperti setiap undang-undang di negara itu ada hierarki, ada undang-undang dasar, ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, ada instruksi presiden, ada kerja. Maka ini memiliki konsekuensi yang berbeda. Jadi semuanya Pak undang-undang jangan sampai bertentangan dengan undang-undang dasar, gitu ya. Kan nggak boleh. Undang-undang dasar kan paling putra. Dalam fatwa di Muhammadiyah yang paling tinggi adalah himpunan putusan takjim, yaitu keputusan Majelis Takjim yang sudah ditadbir oleh PP Muhammadiyah. Nah, ketika sudah ditadbir oleh PP itu hasil Munas Takjim, maka itu sifatnya mengikat seluruh warga Muhammadiyah. Nah, itu mengikat. Kalau melawan ini, dia pasti kena sanksi administratif organisasi. Di berikutnya, lalu kemudian ada fatwa yang fatwa itu oleh Majelis Takjim di masing-masing tingkatan. Ada di tingkatan PP itu halal. Nah, yang fatwa ini maka dia hanya etis, tidak sampai memiliki punishment. Dia salah satunya adalah tentang fatwa rokok haram itu di sini. Jadi fatwa haram rokok Majelis Takjim itu tidak hasil Munas Takjim yang ditampilkan, tapi dia fatwa yaitu musyawarah Majelis Takjim di tingkat PP, tapi dia tidak sampai mengundang seluruh ulama Muhammadiyah se-Indonesia. Kalau yang Munas itu ulama Muhammadiyah seluruh Indonesia harus hadir. Nah, kalau keputusan yang ini meningkat. Nah, yang fatwa itu hanya etis, tidak meningkat. Sehingga apa? Orang Muhammadiyah sekalipun rokok tidak bisa dikenai sanksi administratif. Nah, ini ada yang harus dipahamkan. Tapi apakah merokok itu baik? Pasti semuanya sepakat itu tidak baik. Tidak ada fatwa yang menyatakan merokok itu baik. Karena itu merokok dihukumi makruh. Pada awal putusan Takjim ada makruh. Pada tahun 2007 ya, kita dapat baca 2007. Pada tahun 2007 Muhammadiyah sudah mengeluarkan fatwa merokok itu mubah. Dari mana didapatkan? Dengan kalau punya buku tanya jawab agama di jilid 4, kalau tidak salah jilid 4 atau jilid 3 itu ada fatwa yang menyatakan merokok hukumnya mubah. Itu juga oleh Majelis Takjim. Nah, yang haram itu fatwa
tahun 2010. Jadi yang mubah dari tahun berapa? 2007. Yang haram 2010. Nah, jadi bagi yang dianggap kemudian karena yang mengharamkan itu lebih dulu, maka otomatis fatwa sebelumnya itu menjadi gugur. Tapi karena ini fatwa, maka dia tidak bisa memiliki punishment, tapi dia sifatnya etis, yaitu guidance, ya nasihat. Nah, itu terkait dengan bagaimana sikap kita setiap yang punya hukum, ya, hukum mubah saja pasti ada etika, ada akhlak. Ya, contoh minum air putih mubah betul. Mubah boleh, ya. Minum air putih boleh, ya. Hukumnya kan boleh, betul? Apakah minum air putih itu tidak ada akhlaknya atau ada akhlaknya? Ada akhlaknya. Apa? Nabi menyatakan satu, minum harus dengan duduk, kan gitu ya. Kalau terpaksa boleh berdiri, tapi minum dengan lincah-lincah boleh nggak? Nggak boleh. Maksimum yang diizinkan apa? Berdiri. Tapi nggak boleh kemudian minum sambil lincah-lincah. Ya, sambil disco kemudian minum nggak boleh. Ya, itu contoh hal yang mubah saja ketika boleh ada. Makan di jamuan, makan jamuan semuanya makanannya halal, boleh betul? Boleh. Diatur adab betul? Diatur. Apa? Ya bila wahai hadis ini tentang Maulana Nabi. Wahai gula, sambillah, kalau kamu mau makan, minum, ucapkan basmalah. Jadi ada adabnya. Ya. Lalu kemudian kul biyamin. Ya. Makanlah dengan tangan kananmu. Ada adabnya. Padahal itu boleh. Wakul mimma yalika, dan ambillah yang terdekat denganmu. Karena itu kalau jamuan nggak boleh keranggang. Waduh, lalu apa? Tangannya tidak ada sopan santun. Nah, maka dalam hal yang mubah pasti terikat oleh etika. Maka orang yang merokok tidak punya etika, dia jatuh kepada keharaman. Contoh samanya, ini tadi hukum asalnya merokok makruh samanya. Kita ambil yang disepakati mayoritas ulama makruh. Nah, ini makruh saja. Definisinya makruh itu apa? Lebih baik ditinggalkan, kan ya? Lebih baik ditinggalkan. Yang mubah itu kamu kerjakan, tidak kamu kerjakan, bebas. Ya boleh milih. Makruh lebih baik ditinggalkan. Nah, yang lebih baik ditinggalkan ini lalu tidak punya etika. Contoh di masjid rokokan. Nah, itu jenenge kadri etika. Di angkot rokokan, nggak punya etika. Nah, setiap yang tidak punya etika jatuh kepada keharaman. Nah, itu ya.
Jadi kalau kita ambil merokoknya saja itu lebih baik ditinggalkan. Apalagi kemudian terus merokok tidak tahu etika, maka jelas itu keharaman. Nah, kita bagaimana? Ya, kita mengingatkan, jangan sampai mengingatkan tidak ada kebijaksanaan. Jadi dalam menyampaikan nasihat atau sesuatu yang baik harus dilakukan dengan cara yang baik. Ya, Nabi ya mewanti-wanti itu yasiru wala asyiru basyiru wala tunafiru. Mudahkanlah, jangan kau persulit. Berikan kabar gembira, jangan buat orang lain lari dari kita. Ayatnya menegaskan Allah Subhanahu wa taala minta kepada kita apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah jalan Tuhanmu ini dengan cara hikmah bijaksana. Wal mau'izatil hasanah, dengan perantara media yang baik. Apa? Ungkapan yang baik. Mau itu. Kalau kemudian engkau didebat, maka debatlah dengan cara yang baik. Barangkali itu ya. Terima kasih. Alhamdulillah, baik. Dan tentunya untuk semuanya, karena kita berinteraksi dengan masyarakat itu akan lebih baik. Cuma yang berbaginya, kalau yang berdua bapak-bapak tidak ada dipersilakan. Silakan sebenarnya selamat. Nama saya sudah bersama Al-Fatih. Yang saya tanyakan adalah masalah keadilan dan kematian. Itu menurut Musbah itu kan dikatakan suatu tradisi, bukan ibadah. Sedangkan pemahaman kita masalah bid'ah itu kan masalah ibadah. Padahal kita juga mengatakan bahwa ada kaitan dengan masalah bid'ah. Yang saya tanyakan itu dalam hal apa ini dikatakan bid'ah? Karena mereka mengatakan bahwa itu adalah tradisi. Baik. Jadi terkait dengan tahlilan itu tradisi. Nah, ketika pernyataan tahlilan itu tradisi, itu kan kesadaran sekarang saja. Yang ketiga, masa silam digugat dengan digugat itu benar, sehingga yang mengubah itu tradisi. Nah, pertanyaannya, ketika itu tradisi, mengapa ketika tidak melakukannya mereka merasa itu berdosa? Merasa itu tidak kebaikan. Nah, kalau ada tendensi itu, kalau semuanya dia merasakan itu tradisi. Nah, maka pertanyaannya, kalau itu tradisi, apakah dengan tradisi itu berarti kita bisa mudah meninggalkan? Nah, kalau dia menjawabnya nggak mudah meninggalkan, nah itu berarti ada konsekuensi sebetulnya keyakinan bahwa itu bagian dari ibadah. Kan? Kenapa? Karena sesuatu yang ibadah itu pastilah harus ada contoh, ada dari Nabi Muhammad SAW indikasi yang mengatakan kepada pemahaman yang benar.
Ketika kita kemudian itu toleransi, maka setiap orang melakukan inovasi dalam peribadatan itu akan tidak terkendali. Banyak hal yang disampaikan dalilnya di zaman Nabi Muhammad SAW banyak tidak diajarkan, tapi Nabi mentolerir. Contohnya apa? Ada sahabat membaca doa iftitah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi wa asyiya. Itu tidak diajarkan Nabi. Tapi ketika ada sahabat membaca itu, lalu Nabi tanya, siapa yang akan mengucapkan itu? Saya lihat ada 70 malaikat mengaminkan itu. Nah, baru sahabat kemudian katakan saya Rasul. Atau seperti doa ketika iktidal, ketika selesai baca Sami Allahu liman hamidah, kita menjawabnya Rabbana walakal hamd. Ada sahabat setelah mengucapkan Rabbana walakal hamd, dia nambahin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Nah, maka jawabannya ini praktek-praktek ini itu hadir ketika Nabi Muhammad masih hidup, sehingga para sahabat itu dapat kepastian ini benar. Ini benar. Karena apa? Ini masih zaman wahyu turun, zaman kenabian, sehingga orang benar langsung dapat punishment benar, orang salah dapat punishment salah. Nah sekarang semuanya ternyata itu semuanya salah. Apa? Gak ada. Kita salahkan, sopo kue nyala-nyala. Kita benarkan, sopo kue kok benar-benar. Kita tidak bagian pemilik syariat. Nah, sehingga apa? Yang paling selamat adalah kita mencukupikan pada sesuatu yang sudah dicontohkan kajian Nabi Muhammad SAW. Yang dicontohkan kajian Nabi Muhammad SAW sangat banyak. Ya sangat banyak. Contoh untuk doakan orang tua kita, orang tua kita yang wafat. Coba saya jenengan untuk orang tua kita yang wafat, jenengan ingkang apa doa yang kenaon sih? Bili wali walidaya warhamna kama bayani sokiro. Dioni? Kano. Rabbi awsini an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardu wa aslih li fi dzurriyyati wa inni tubtu ilaika. Apa enggak ini? Nah, ya. Jadi yang sudah sunnah saja ya, yang sunnah diajarkan Nabi, doa dulu, kamu gembira, kamu gembira. Nah, carilah yang betul-betul riwayatnya. Soki Nabi mengajarkan gemono sudah jauh lebih banyak sekali. Kadang-kadang awal diri Nabi kita merintahkan setiap kali selesai sholat doakan orang tua kita. Lu sering kali mari sholat luput dia terus. Pas diutang akeh sing ngomong sing diiling nyaut lupa. Ngomongnya ngomongnya nah barangkali itu. Ya, terima kasih. Demikian Ibu Bapak Ibu Bapak, pada akhirnya akhlak kita juga yang mesti kita kita sederhanakan untuk kehidupan kita sehari-hari, jangan sampai menyakiti baik itu dengan lisan maupun dengan apalagi dengan tangan kita.
Terima kasih. Mohon didoakan. Bapak Ibu sekalian yang Allah dengan Tuhan dan Allah berikan kepada kita rezeki yang luas dan kita semuanya diberikan kesempatan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuju ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma yassir lana ziyaratal Makkah wal Madinah wal Arafah ya arhamar rahimin. Allahumma ballighna Makkah wal Madinah li ziyarati qulbika wa qulbi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yusran wa la usran wa ala sihhati wal afiyati was salamati wal najahati. Allahumma ij'al lana umratan maqbulatan wa sa'yan mashkuran wa dhanban maghfuran wa tijaratan lan tabur. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan taqabbala wa rizqan wasi'a wa darajatan 'aliyah wa khairan thayyiban wa qarribna minal jannati wa inna 'anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.